Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perkenankan saya menyampaikan kabar sukacita khotbah setengah-setengah bahasa Indonesia dan bahasa Batak, karena di antara kita ada yang hanya mengerti bahasa Indonesia, dan kita berharap persekutuan kita dalam Paskaraya ini dengan teknologi digital sekarang akan bisa didengarkan lagi beberapa tahun ke depan. Sebelum saya membacakan firman Tuhan, karena di acara kita ada tertulis bimbingan pastoral Efurus 18:15 sampai 19, ada 45 menit. Ini tidak ada lagi nanti, maka pada kesempatan ini perkenankanlah sebelum kita menyambut firman Tuhan, kita dalam mengucap syukur kepada Tuhan, mengapresiasi, berterima kasih kepada Bapak Ibu panitia yang sudah mempersembahkan yang terbaik untuk perayaan kita ini. Kemarin dalam pelantikan yayasan, badan, dan komite, saya sampaikan bahwa dalam kehidupan kita bergereja, baik di kepengurusan, di kepanitiaan, biasanya ada 3 kategori manusia di dalamnya. Kategorinya Barjudo ima pengurus panitia na matsailuja. Na matsailujaon ima sampai mengorbankan jam tidur tadi, jala habis waktu tinggi energi heveng boa asa kepanitianon, asa organisasiun berjalan dengan mantap. Aledong ma orang napa 2 hon ima orang kurang luja dan apalah macai luja. Jadi kalau merakot 10 hari, Roma 2 hari, 2 hari daftarida. Jalan apalah budak sumbang sihna. Alerong pena positif sianon ala kirana sadar diri do dan apalah budak nabui batu kaon. Nang gua apalah tinangiakon akana macai lujaon panition. Ditopang ni semangatan aka panitia na serius lo jauh masih positif. Alirong mana patuduhon amang inang moloborong na macay luja, na urang luja, na patuduhon ima na paluja-lujahon. Dan adong nang buah partisipasi na, dan adong sumbang sina alay na godaga katana, na godaga komentar na godaga kritik na mangarsahya kana luja. Jadi mauliade mari Tuhan tapasaha mauliade molutaida do ulota matselengga di pesta tahun pasti do angka horoksada namat sailuja do panitia dong mempersembahkan yang terbaik. Buru tepuk tangan kita sunasira dalusa. Sekaligus tuang kapardananan di Muria di 2 tahun AKBP 7 do Masatong akan ahorok sadai masuk ke malong siar ruas dot perhalan di HKBP nama luja-lujaho. Amin tomai. Dugir musia bangina talas tomai ngananon. Nampe songonan ido ni amang ketua panitia nakito Pak Gubernur Saudi agak panas nanti pas-kipas kita. Tabuah ma positif na. Tasongol dia masih nak kasongonon mohok na ngahira targang kita. Bapak lagi may pinarokpoy ya manginang mga nama. Jadi sabui bersemangat kita tamak naik buhut di nata pesta tasadarion dan ayota diari hamulus subuti namohok alenasonang do lianon itu rantai itu kita. Ipeta amet teman. Jalau siman waing nama siarga berita noli. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan
khotbah minggu yang lalu di Paskah sudah kita dengar, khotbah di hari Minggu hari ini kuasa baru ini sudah kita dengar. Saat ini marilah dengan sepenuh hati kita mendengar firman Tuhan tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 14 dan ayat 20. Di dalam bahasa Batak dikatakan seperti ini. Marhua ma tohono ninadi basiat tonga-tonga muna nasuadong hahihiyon niyak kadong mate duk sana binaritakot taringot tu Kristus bahwa naung dipahehe banasian namate alai anggo suadong hahihiyon niyak kanamate dang hehe nam Kristus ai anggo sohehe Kristus yan akanamate rumar majamitanami laos rumar manang apor siomuna alai nunga hehe Kristusi sian namate ibana do perjuru niaka namodengi. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, awalnya dalam sejarah perjalanan gereja, sesungguhnya perayaan yang paling meriah dirayakan adalah pesta Paskah. Dari segi kemeriahannya secara fisik dan juga rentang waktu yang digunakan untuk merayakan Paskah. Bahkan pernah dalam sejarahnya seperti Paus Leo I menyebutkan Paskah itu disebut dengan istilah Festum Festorum. Festum Festorum ini artinya pesta dari segala pesta. Artinya adalah puncak dari segala pesta. Nah, kalau kita amati kekristenan kita belakangan ini, memang Natal lah yang paling meriah kita rayakan. Dan dari segi durasi waktu, ini juga yang terpanjang kita rayakan. Sudah ada yang merayakan Natal 1 Desember. Dan masih ada yang merayakan Natal sampai akhir Februari. Luar biasa. Dan dari segi energi kelelangan sangat berbeda dengan perang Paskah yang kita rayakan. Aku kainata di Sontakas tobe ada di Sumatera Utara lo kita istimewa dua pangaradio di Natali ala sifata manginak 10 sampai 12 Natal di sada keluarga. Jadi ngabiga hal ini do jojo makainak tahun na balik sengsara ala mulai Natal kita bape nampila peko prima doto iko dipakai do na terbaik. Jadi sifata akainang ala ni gajang ni natalon opak korgin marturut-turut dari sima mulai adok penderitanya kainanta asa bui lebih praktis sunat saya bolak-balik ke salon asa bui menghemat udah pakai natai radang di medan nianon sekitarnya gak bisa tadi manuka ma mudah kurgin naik asa selamat sasak naon. Jadi sehingga pamatang bumokok sasak tasonima idibainganan pangaradion di Natali dalam kapangarat to kesohal na mulak diap kanatal do dan apalah dong pangarat to mulak marpaskah do takanasing dan pola salah angka perayaan tapatuba di Natal argadoi alai somon Natal nakin dimulana pesta Paskah do naubalga di pestahon na lumeling ala somon hatani debata na tabigi di bagasa do paton ay ang gosohe Kristus siya nakanamate rumar majamitanami laos rumar manang hapor siya muna
ido alana matsai argasi tutudo pesta Paskahon jala 5 minggu naik berturut-turut tujolo bagian di minggu-minggu Paskah dobe yang manginan mamuka sia sadarion gue si baru geniti 5 minggu na naingro masuk dobe 2 minggu Paskah patai daho bahwa pesta Paskah nama saya berga situhuni kabor seota. Jika Yesus tidak dibangkitkan akan sangat banyak masalah. Pada masa Yesus, saudara-saudara, ada satu golongan yang disebut dengan Saduki, di mana Saduki ini tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Nah, kalau Yesus tidak bangkit, maka kaum Saduki lah yang benar. Syukur bagi Tuhan Allah kita, Yesus dibangkitkan, bukan Saduki yang benar, tetapi Kristus bangkit. Sebelum kematian Yesus sudah ada nubuatan bahwa Yesus akan bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, maka nubuatan tidak terpenuhi. Dan kalau satu saja nubuatan di dalam Alkitab tidak terjadi, maka seluruh nubuatan akan diragukan. Terpujilah Allah, Yesus bangkit yang sudah dinubuatkan terjadi. Kalau Yesus itu tidak bangkit, itu berarti bahwa Yesus tetap berada dalam kuasa maut. Dan bagaimana mungkin Yesus mengalahkan maut? Dia sendiri masih di dalam kuasa maut. Tidak mungkin mengalahkan. Saudaraku, jika Yesus tidak dibangkitkan, maka dosa-dosa kita akan tetap tidak tuntas, tidak ada pengampunan. Dan kalau Yesus tidak bangkit, kehidupan yang kekal tidak ada. Dan kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada ibadah hari Minggu, tidak ada HKBP, dan ada kor hari Kamis, dan ada hubungan lansia, tidak akan ada universitas HKBP Nomensen. Kalau Yesus tidak bangkit, nama siswa dia kamu akan amin. Jika Yesus tidak bangkit, jika Yesus tidak bangkit, maka kita para pelayan HKBP juga tidak ada. Dan ada kita kabadita agama kadongan dan badita di HKBP molo sohehe suhatai akan asikian nama karejota. Mungkin adong mahita nabi tukang pangkas, tukang parkir, tukang gali sumur yang semuanya pekerjaan mulia. Asal mau nang gabi tukang tipu ade agadongan. Dan gabi perhalado dan gabi naposo itu harta kita kalau Kristus tidak bangkit. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, terpujilah Allah kita, Yesus telah dibangkitkan. Ayat 20 tadi. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Pertanyaannya, saudara yang dikasihi Tuhan, apa respon kita? Bagaimana kita menyambut anugerah yang besar ini? Saya mau mengajak kita untuk betul-betul memiliki 3B. B yang pertama adalah bersyukur, B yang kedua adalah bersukacita, dan B yang ketiga adalah bersaksi. Yang pertama bersyukur, karena yang tidak bisa kita usahakan dari usaha diri kita sendiri, yang tidak bisa kita usahakan dengan kemampuan kita sendiri, itu dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kebangkitan Tuhan Yesus tidak meminta partisipasi kita. Kebangkitan Yesus tidak meminta membutuhkan sumbangsi kita. Itu sepenuhnya oleh kuat kuasa dan kasih
Allah. Oleh karena itu, meski dalam suasana sedikit agak panas dan hangat, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita untuk sejenak menenangkan pikiran kita, menenangkan hati kita. Mulu tungguin unang majo online, apalah satokin namanginang diopasong. Asang ia tung takas suatu rohanta pikiran tadi disegarkan ulang, supaya betul-betul kita resapkan dalam hati, dalam pikiran kita, bahwa seluruh keberadaan kita detik ini, saat ini, menunjukkan bahwa kita ini begitu berharga di mata Tuhan. Dengan kebangkitannya Tuhan kita hidup, dan oleh karena itu kebangkitan Tuhan memberikan kepastian akan kebangkitan kita. Kalau ada di antara kita yang sudah kehilangan yang kita kasihi, keluarga dekat kita, orang tua, saudara, anak-anak kita, dengan kebangkitan Tuhan yang kita rayakan, kita punya kepastian. Meski kita berduka karena keluarga yang kita kasihi meninggalkan kita, meski kita bersedih berpisah dengan mereka, dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kita diteguhkan bahwa mereka akan dibangkitkan oleh Tuhan. Dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kita punya alasan untuk menyandarkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan kita yang bangkit, yang hidup. Kita bersyukur. Dan yang kedua, Kristus bangkit membuat kita bersukacita di dalam Tuhan. Dan sebetulnya itu tergambar dalam seluruh nyanyian-nyanyian Paskah dalam buku ende kita. Monang do Jesus traduci volis, laste marohai, lasti roha amanginan manang marlas roha bemahita Allah Yesusi, sukacita karena Kristus bangkit. Saudaraku, ini sangat penting dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, karena kadar sukacita kita di dalam Tuhan itu menentukan seluruh gerak hidup kita. Kadar sukacita kita di dalam Tuhan menentukan kualitas pekerjaan kita, menentukan kualitas pelayanan kita. Kebangkitan Kristus mencegah kita dari keputusasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak menutup mata bahwa ada begitu banyak orang tidak mengenal usia yang kehilangan pengharapan, kehilangan sukacita di dalam menjalani kehidupan. Masalahnya karena kita tidak sungguh-sungguh meresapkan dalam hati makna kebangkitan Yesus yang membawa kehidupan. Tanda-tanda kehilangan sukacita, kehilangan harapan, itu bisa kita cermati dari media sosial. Kita bersyukur ada begitu banyak generasi muda yang hadir bersama-sama dengan kita. Di samping mahasiswa, kita orang tua, gereja HKBP harus menopang generasi muda kita untuk betul-betul berpengharapan, tidak berputus asa meski perjuangan panjang. Tapi tanda-tanda hilangnya sukacita kita bisa rasakan dari sebagian generasi muda kita. Saya berulang kali sampaikan dengan media sosial, kita melihat postingan-postingan anak-anak kita di media sosial. Pernah satu pagi saya membaca postingan di Facebook remaja kita, jam 7 pagi dituliskan statusnya kecewa tingkah dewa katanya.
bukan mahasiswa Mensen itu saya kira. Kalau pagi-pagi jam 7 sudah kecewa, tingkat dewa ini menunjukkan hilangnya sukacita. Bahkan pernah juga sekali, saya baca berulang kali juga saya sampaikan, juga remaja kita yang menulis status di media sosialnya Andi Lau. Dan ditulis artinya di bawah Andi Lau, antara dilema dan galau. Pagi-pagi jam 7 sudah galau, apalagi jam 12 sore. Bagaimana kehidupan kalau sudah dimulai dengan kegalauan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, biarlah ini sungguh-sungguh memulihkan sukacita kita. Betapapun ada tantangan kehidupan menghadang, tetapi kuat kuasa Kristus yang bahkan mengalahkan kematian sekalipun, apalagi tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan keseharian, Tuhan yang sama pasti akan menolong kita. Ada begitu banyak yang menarik energi kita untuk kehilangan pengharapan, kehilangan sukacita, terkhusus di dalam masa-masa yang sedang kita alami hari-hari ini. Kita mendengar misalkan per hari ini ada 40.000 orang warga kita yang sudah mengalami PHK, pemutusan hubungan kerja. Dampak 40.000 orang PHK pasti bisa dahsyat. Kita berharap tidak ada tambahan dengan PHK ini. Tetapi meskipun kita menghadapi ada begitu banyak tantangan, mari saudaraku fokus memusatkan perhatian kita pada kuat kuasa Tuhan yang bangkit. Kematian saja bisa dikalahkan, apalagi dengan persoalan-persoalan kehidupan yang kita jalani. Kita bersukacita karena Kristus. Kalau boleh bertanya, Mainan, siapakah di dunia ini, negara manakah di dunia ini yang masyarakatnya paling bahagia di dunia? Coba kita Google, ternyata masyarakat yang paling bahagia di dunia ini adalah masyarakat Finlandia. Dan kita boleh belajar karena Finlandia mayoritas Kristen dan mayoritas Lutheran. Kita HKBP adalah Kristen dan Lutheran, supaya kita warga HKBP dimanapun berada betul-betul sukacita mewarnai perjalanan hidup kita hari demi hari. Mengapa masyarakat Finlandia yang Kristen yang Lutheran ini paling bahagia di dunia? Di mana rahasianya? Saudara-saudara kita di sana menerima keberadaan diri dengan pengucapan syukur dan sukacita. Tidak mau membandingkan diri dengan orang lain. Jadi hati-hati Bapak Ibu, siapapun di antara kita yang mau membandingkan diri dengan orang lain tidak mungkin bahagia. Apalagi hamba kainan ni suara Allah masih suatu ngaruh siap kamu nama banding-banding pun amat atau mata di alam. Ayo dah dulu salum di dobo sianan ibem lebih tinggi. Apa yang matai noai ngasongonon oh saya mau songonon. Mulu damero hanya mata aman. Ale mulu tipodo tensina, gue do lebih perbedaan. Bebasa saya banding-banding konong mo atau mata ni ala. Batu siya mamumuli ho niya anin na musero. Basta orang ini bisa ngado elan mamumuli mamumuli na musero. Jadi mengapa orang-orang Kristen masyarakat Finlandia bahagia itu tidak mau membandingkan diri, tetapi menerima diri dengan pengucapan syukur, maka sabab posilih-oleh di bata kedebui nazida bahagia. Kita punya cukup alasan untuk bersukacita dalam hidup ini dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terakhir, somalna mau hidup terakhir lebih konsentrasi doa banginan ade. Jadi mana berbudi
binatului, bersyukur, bersukacita, dan yang ketiga, bersaksi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus menyatakan bahwa hidup ini berharga di mata Tuhan. Tetapi seperti kita dengar, baik di media, baik dari apa yang disampaikan oleh Abang Dr. Maruli, apa yang disampaikan Pak Gubernur tadi, kita sedang menghadapi perilaku yang memuja kehancuran, perilaku yang memuja kematian. Dan tugas panggilan kita lah bersaksi bagaimana supaya hidup kita bisa sungguh-sungguh beriman yang sehat di tengah dunia yang sedang sakit. Sekali lagi, beriman yang sehat di tengah dunia yang sedang sakit. Dunia kita ini sedang sakit, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu kita terpanggil untuk seirama dengan Tuhan yang mencintai kehidupan. Masalah yang sedang kita hadapi berulang kali, kita dalam doa-doa pengampunan dosa tadi, kita mendengar maraknya para pedagang kematian atau pedagang narkoba yang kita pahami sebagai pembunuh generasi. Sudah kita dengar Provinsi Sumatera Utara ini peringkat tertinggi kasus narkoba, dan HKBP banyak yang bermukim tinggal di Sumatera Utara ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kebangkitan Tuhan, mari kita bangkit bersama bergandengan tangan di tengah-tengah munculnya mesin penghancur generasi ini. Kita hadir sebagai pembawa pengharapan untuk kehidupan yang lebih baik. Sumatera Utara maraknya judi konvensional dan online. Mari saudaraku, HKBP di Sumatera Utara, kita bangkit karena Tuhan sendiri bangkit dan mengasihi kita. Sumatera Utara ini marak dengan human trafficking seperti yang tadi. Mari HKBP, Ruas dan Perhalado bersatu padu bersaksi bahwa HKBP terbebas dari tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Dan Sumatera Utara terjadi penghancuran alam ciptaan Tuhan. Saudaraku, mari bangkit bersama-sama, Ruas dan Perhalado HKBP bergandengan tangan hadir sebagai bagian dari jalan keluar terhadap masalah, bukan ikut-ikutan memperparah apalagi sumber masalah. Bersaksi di dalam kehidupan keseharian. Dan jangan lupa, para tokoh kita di Medan ini pernah mengatakan kepada saya 2 bulan yang lalu bahwa di Medan ini sudah ada ateis, dan ini adalah berpendidikan, ada pertemuan rutinnya, dan bisa sekarang masih kelompok kecil karena mereka bisa punya pengaruh, berpendidikan, bisa kesaksian, dan misi ateis ini bisa berkembang. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelayan dan Ruas HKBP, tugas kita menjaga generasi ini untuk sungguh-sungguh beriman yang teguh kepada Tuhan yang bangkit, yang kita rayakan bersama. Akhirnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus telah bangkit, benar-benar bangkit. Marilah kita bersyukur, kita bersukacita dalam Tuhan, kita bersaksi mengandalkan penyertaan Tuhan. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau Allah Bapa kami telah membangkitkan Yesus Kristus Tuhan kami menjadi jaminan hidup kami di dunia ini dan dalam kehidupan yang kekal. Ya Tuhan, biarlah melalui perayaan kami ini Engkau mengutus kami menjalani kehidupan keseharian penuh dengan pengucapan syukur, bersukacita di dalam Tuhan, dan menjadi alat di tangan-Mu, menjadi saksi-saksi yang hidup. Dalam nama Yesus
Kami berdoa. Amin.